Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khawani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita di ujung surat Al-A'raf, ayat yang ke-196. Qala Rabbuna tabaraka wa ta'ala, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyyi, sungguhnya waliku adalah Allah. Inna waliyyi, sungguhnya waliku adalah Allah. Ai mutawalli umuri, yang mengendalikan, yang ngurusi urusanku itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi nazzala al-kitab, yang Allah itu telah menurunkan al-kitab, Al-Quran. Wa huwa yatawalla as-salihin, dan Allah lah yang ngurusi orang-orang saleh, bihifdhihi, dengan menjaganya. Dan ini adalah akidah seorang muslim, moto seorang muslim dalam menghadapi hidup, bahwa dia itu yakin urusan hidupnya dan akhiratnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai seseorang itu menghindar, menjauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina tad'una min dunihi, dan yang kalian sembah dari selain Allah, la yastati'una nasrakum, berhala-berhala itu, sesembahan-sesembahan itu, la yastati'una nasrakum, enggak akan mampu menolong kalian. Wala anfusahum yansurun, dan mereka enggak akan mampu menolong diri mereka sendiri. Fa kaifa ubali bihim, bagaimana aku mau mau perhatian dengan mereka. Jadi kenapa patung-patung itu, berhala-berhala itu bantu menolong dirinya sendiri aja nggak bisa, apalagi sampai menolong yang lainnya. Wa in tad'un, dan jika kalian itu berdoa kepada mereka, patung-patung itu, al-asnam, ilal huda, jika kalian mengajak mereka, patung-patung itu, ilal huda, untuk mendapatkan petunjuk, untuk mengamalkan kebenaran, la yasma'u, mereka nggak bisa mendengar. Jadi wa tarahum, dan engkau melihat mereka, al-asnam, berhala-berhala itu, melihat kepadamu, ay yuqabilunaka kan-nadir, menghadap kepada dirimu kayak orang yang melihat. Wa hum la yusiru, padahal mereka tidak dapat melihat. Jadi berhala-berhala itu kalau diajak ngomong nggak mendengar, kalau diajak dep-depan juga nggak melihat. Maka khudil afwa, ini khud al-afwa, ambillah al-afw. Apa itu al-afw? Ini al-yusra min akhlaqin nas, yang gampang dari akhlaknya manusia. Wala tabahath anha, jangan kamu cari-cari yang lainnya. Maksudnya, jadi setelah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuka hakikat yang terjadi di kalangan orang-orang musyrik Mekah tentang lemahnya Tuhan mereka, bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala itu sama sekali nggak punya kekuatan. Diajak ngomong, ya nggak bisa balas, disampaikan sesuatu nggak bisa mendengar, ini menghadap tapi nggak bisa
melihat, nggak bisa nolong, nggak bisa bantu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Maka Rasulullah SAW kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khudil afwa. Mereka orang-orang yang salah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik itu, ambillah dari mereka al-afwa. Al-afwa itu sesuatu yang seona api masih ada bagusnya, terimalah dari mereka. Jangan cari-cari kesalahan. Jadi orang yang salah tuh ya kawan, meskipun orang salah mesti kadang-kadang Allah baik. Yang baik itu tetap kita terima sebagai satu kebaikan. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan ini untuk berbuat al-ma'ruf. Perintahkan untuk bil 'urfi bil ma'ruf. Al-'urf ada dua makna. Al-'urf itu ada dua makna. Mana yang pertama yang disebutkan di sini al-ma'ruf, yaitu berbuat yang baik. Berbuat yang baik. Mana yang kedua? Al-'urf itu berbuat yang sesuai dengan standar masyarakat sekitar. 'Urf, bahasa kita 'urf. Jadi berbuat sesuatu, perintahkan orang-orang itu untuk melakukan hal-hal yang wajar-wajar saja, yang tidak terlalu berlebihan, juga jangan sampai dikurangi. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang bodoh. Fala tuqabilhum bisafahihim, jangan kamu balas mereka dengan kebodohan mereka. Wa imma fihi idghamu, imma, lafaz imma itu ada idgham nun, yani in, idgham nun pada in asyariyah, fi ma, dalam ma. Imma itu aslinya di sini adalah wa in ma, wa in wa wataf in, itu in syariyah, ini in huruf syarat. Ma, kata beliau al-mazidah, ma zaidah. Ini wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, apabila, jadi apabila ada perpalingan yang dilakukan oleh syaitan kepadamu, ai in yasrifka, jika setan itu memalingkan kamu, amma umirta bihi, in yasrifka, jika memalingkan kepadamu, amma umirta bihi, dari apa yang kau diperintahkan mengerjakannya, sarifun, yang memalingkan. Jika ada sesuatu yang memalingkan kamu dari jalan Allah, yang kamu diperintahkan untuk mengikutinya, maka fasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah. Jawab syarat, sebagai jawab dari syarat in. Wa jawabul amri mahdhuf, dan jawabnya dari perintah ini adalah terbuang. Ai yadfa'uhu anka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolaknya dari kamu. Innahu sami'un, sesungguhnya Allah itu maha mendengar engkau terhadap ucapan, alimun bil fi'li, maha mengetahui terhadap yakni perbuatan. Innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum asabahum, apabila mengenai pada mereka, ta'ifun wa bi qira'ah tayyifun, bisa dibaca ta'ifun, bisa dibaca tayyifun, ay syai'un alam nabihim, sesuatu yang merasuki mereka, minasyaitan, dari setan. Maksudnya, jadi apabila orang-orang yang bertakwa, setiap kali ada bersitan pikiran jahat yang itu datang dari setan. Taif itu sesuatu yang taufa, itu sesuatu yang keliling-keliling, gitu ya. Sesuatu yang datang, sesuatu yang terbersit. Orang itu kadang-kadang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kepikiran yang aneh-aneh. Pikiran kepingin berbuat ini, kepingin berbuat itu yang jahat. Apabila itu datang, dan itu datangnya dari setan, berarti pikiran jahat. Apabila ada sesuatu terbesit pikiran-pikiran jahat yang itu datangnya dari setan, maka tadzakkaru, sifatnya orang yang beriman itu segera tadzakkaru, mereka segera ingat iqamallah, ini hukumannya Allah, wa thawabahu, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hum mubsirun, maka mereka orang-orang bertakwa itu mubsirun, bisa melihat al-haqqa, kebenaran, min ghairihi, dari selain kebenaran. Fayarji'un, lalu mereka bisa rujuk, bisa tobat dari kesalahan tersebut. Jadi itu sifat orang-orang yang beriman, ya Allah. Jadi sifat dari orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah menghukum apa yang masih ada dalam pikiran manusia, selagi belum diucapkan, selagi belum diamalkan, selagi belum menjadi azam yang kuat.
Jadi itu namanya taif. Taif itu sesuatu yang masih masih pikiran, duduk-duduk tiba-tiba kebesit, paling enak ini maling ya. Jadi kebesit pikiran, kebesit yang aneh-aneh. Jadi kebesit yang aneh-aneh, besitan pikiran itu tidak ada hukum. Maksudnya kebesit pikiran yang baik nggak ada pahala, terbesit pikiran yang jelek nggak ada dosa. Kapan itu bisa jadi pahala? Kapan bisa jadi dosa? Kalau sudah di level azm, sudah di level tekad yang kuat untuk mengerjakannya. Karena kalau sudah azm, tekad yang kuat, maka itu mesti berefek kepada mengerjakan atau meninggalkan amal perbuatan tersebut. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi nafsuh ma lam ta'mal aw tatakallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni jadi seseorang selagi masih pikirannya, masih dalam pikirannya, selagi dia itu belum melakukan atau berbuat. Wallahu a'lam. Tapi ya kawan, sifat orang-orang yang beriman itu kalau pikiran semacam ini datang, segera ingat di sana ada azab, di sana ada pahala, di sana ada kebahagiaan, ada surga, di sana ada neraka, sehingga mereka benar-benar mau segera balik menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhwanuhum, dan teman-temannya mereka, ai ikhwanus syayatin, teman-temannya setan minal kufar, dari orang-orang kafir, yang muddunahum asyayatin fil ghaib, membantu setan-setan itu dalam al-ghaib, dalam kesalahannya. Jadi summa hum la yuksirun, kemudian mereka itu tidak yuksirun, tidak membatasi diri, tidak yakufuna anhu, tidak menahan diri, bitabassuri, dengan cara memandang ke depan, memandang kebenaran. Kama tabassaral muttaqun, sebagaimana orang-orang bertakwa itu mencermati dan memandang kebenaran. Jadi sifat orang-orang yang tidak bertakwa adalah mereka itu nuruti karpe setan, dibisiki oleh setan begini, dibisiki oleh setan begitu, maka segera dituruti, tidak berpikir panjang, tidak berpikir ke depan. Yang penting menuruti apa yang dilakukan oleh setan. Dan itu berbeda. Orang mukmin jika pikiran itu datang, ditahan dengan mengingat di sana ada siksa, di sana ada azab, di sana ada pahala, di sana ada surga. Orang-orang yang kafir, pengikut-pengikut setan, terbesit pikiran semacam itu, segera dituruti, sehingga mereka melakukan kejahatan dan tidak menahan diri dari perbuatan jahat tersebut. Wa idza lam ta'tihim, dan apabila engkau tidak datang kepada mereka, ay ahla Makkah, penduduk kota Makkah, bi ayatin, dengan satu tanda-tanda, mimma qatarahu, dari apa yang mereka usulkan, qalu, mereka mengatakan, laula hal ijtabaitaha, yani hal ijtabaitaha, kenapa enggak kamu ijtabaitaha, ay ansya'taha, tidak kamu lakukan, tidak kamu buat sendiri, min qibali nafsika, dari dirimu sendiri. Qul, katakanlah, lahum, kepada mereka, innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi, aku itu hanya mengikuti yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Walaysa li, dan tidak ada untukku, an ati min indi nafsi bi syai', aku sama sekali tidak bisa mendatangkan dari diriku sendiri. Jadi dariku sendiri. Hadzal Qur'an basair, Al-Quran ini adalah basair, ay hujjah. Jadi apa itu hujjah, dalil, bukti-bukti yang nyata. Min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun, dan petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Orang-orang kafir itu setiap kali mereka itu runtut tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebenaran kenabian, dan itu urusan semua umat manusia sejak zaman dahulu. Mereka setiap kali datang seorang nabi selalu diminta tanda-tanda kenabian. Apabila tidak mendatangkan, maka mereka mengatakan kepada nabinya, kenapa nggak kamu buat sendiri? Maksudnya nggak kamu lakukan sendiri? Jawablah Muhammad bahwa urusan ini urusan wahyu. Jika Allah menurunkan, aku sampaikan. Jika Allah tidak menurunkan, ya tidak aku sampaikan. Karena itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa idza quri'al Qur'an, dan bila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan dan diamlah. Al-insat itu diam sambil mendengarkan. Itu bedanya antara al-insat dengan as-sukut. As-sukut itu diam tapi belum dengar. Kalau ansitu, insat itu diam sambil mendengarkan. Anil kalami, dari ucapan, la'allakum turhamun, semoga kalian itu dirahmati. Nazalat fi tarkil kalami fil khutbah. Ayat ini turun berkaitan dengan tidak bolehnya ngomong saat khutbah. Wa anbara anha bil Qur'an, lalu Allah mengungkapkan pakai bahasa Al-Qur'an, listimaliha alaih, karena khutbah itu mengandung Al-Qur'an. Al-Qur'an dibacakan padanya. Wakila, dan ada pendapat lain, fi qira'atil Qur'ani mutlaqa, tatkala dibacakan Al-Qur'an secara mutlak. Fara'idhanazanillahu wa iyyakum. Jadi ayat ini, wa idza quri'al Qur'an, ada dua makna disebutkan oleh Suyuti rahimahullah taala. Yang pertama, idza quri'al Qur'an itu apabila ada khutbah Jumat disampaikan. Apabila ada khutbah Jumat disampaikan, maka diem dan dengarlah. Itu makna yang pertama. Itu makna yang pertama. Muncul pertanyaan, loh, kok maknanya jadi khutbah? Kan bahasanya idza quri'a Al-Qur'an. Kenapa? Karena orang khutbah Jumat itu mesti membaca Al-Qur'an. Dalam khutbah itu ada bacaan Al-Qur'an, maka dengarkan, diem dan dengarkanlah isi khutbah tersebut. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, sebagian ulama mengatakan lafaz Al-Qur'an ini umum, baik Al-Qur'an yang dibaca saat khutbah maupun Al-Qur'an yang dibaca di luar khutbah. Apabila Al-Qur'an itu dibaca, maka dengarkan, diem dan dengarkanlah. Maka diem dan dengarkanlah. Dari sini Allahu wa iyyakum, kita katakan beberapa poin permasalahan. Pertama, hukum asal orang itu kalau dia itu mendengar Al-Qur'an, maka hendaknya diem, hendaknya mendengarkan. Nah, bagaimana dengan orang yang nyetel murattal Al-Qur'an? Secara umum, Anda katakan kalau murattal Al-Qur'an itu diperdengarkan dan ada beberapa yang mendengar, maka boleh. Maksudnya ada, meskipun 1-2 orang yang mendengar, maka nggak mengapa Al-Qur'an itu diperdengarkan, meskipun sebagian yang lain tidak mendengarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi kalau Al-Qur'an itu diperdengarkan, kemudian tidak ada seorang pun yang mendengar, maka matikanlah. Karena ayat ini jadi gak berlaku. Contoh, antum di mobil sama istri, Al-Qur'an disetel, tapi tinggal ngobrol, kok ngerti di sini, tinggal ngobrol, padahal suara Al-Qur'an itu cuma mereka dengar berdua, nggak mungkin nonton boy sampai melihat itu suara dalam mobil, maka matikan. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu tidak terdengar dan itu tidak didengarkan oleh siapapun. Bacaan itu tidak didengarkan oleh siapapun. Wallahu a'lam. Adapun kalau itu diperdengarkan di tempat yang umum, sebagaimana maklum yang ada pada zaman sekarang, ada sebagian yang tersibukkan dengan urusan ini, ada sebagian yang mendengarkan, maka itu tidak mengapa, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Meski secara umum, kalau Al-Qur'an itu dibaca, maka hendaknya didengarkan. Masalahnya ya kawan, kenapa Anda katakan bahwasanya yang tersibukkan dengan banyak urusan, dia itu lanjutkan kesibukannya, karena fikih ayat ini beda dengan fikih ayat ini di zaman Rasulullah SAW. Di zaman Rasulullah SAW, orang itu nggak mungkin mendengar bacaan Al-Qur'an kecuali dia itu bisa mendengarkan di saat belum ada speaker. Lah kalau sekarang di tengah sawah ini Al-Qur'an diperdengarkan di masjid, tengah sawah, sedang ini sedang itu, dia itu mendengar, maka dalam kondisi semacam itu, maka lanjutkan apa yang dia lakukan,
Adapun ayat itu akan didengarkan oleh orang-orang yang lainnya yang memungkinkan untuk bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu fi nafsika, dalam dirimu, ay sirra. Ingatlah Tuhanmu, yani sirra, dengan pada dirimu sendiri. Zikirlah kepada Allah, yani sirra. Tawarru'an, tadallulan, dengan penuh hina, dengan penuh rendah diri. Wa khifatan, dan khaufan minhu, dengan penuh rasa takut. Wa fawqas sirr, yani dan juga sedikit di atas lirih. Dunal jahar, tapi jangan sampai keras. Minal qaul, dari ucapan. Ay qasdan bainahuma, pertengahan antara keduanya. Bil hudumi wal asal, pada waktu pagi maupun waktu sore. Awailin nahar wa awakhirahu, awailin nahar wa awakhirihi, pada waktu awal hari, awal siang maupun akhir siang, pagi maupun sore. Wala takum minal ghafilin, dan kamu jangan jadi orang-orang yang lalai an dzikrillah, dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab di dalam berzikir kepada Allah, menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyebut, memuji-muji kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, semua zikir yang itu menyebut Allah, mesti di situ ono gandengan pujian. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan yang semisalnya. Anda belum tahu sampai sekarang ada dalil yang mensyaratkan atau mensyaratkan zikir hanya nyebut nama tok. Ini hanya menyebut nama tok. Kalau nama disebut itu mesti rentetannya. Kalau nggak doa, pujian. Kalau nggak doa, pujian. Kalau kita mengatakan Allahumma ya Allah ya Razzaq, ada terusannya. Ya Razzaq apa? Ya Allah apa? Itu doa. Kalau zikir, lafadznya mesti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, dan yang semisalnya. Lah, kalau orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka beradablah dengan adab-adab ini. Yang pertama, yani fi nafsika, berzikir itu sir, berzikir itu lirih. Ini berzikir itu lirih, itu hukum asal. Yang kedua, tawarru'an, penuh dengan menghinakan diri, merendahkan diri karena dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, penuh dengan rasa takut menghadapi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lirih ini nggak mesti lirih beneran, ini bisa sedikit dikeraskan. Ini hukum asal. Meskipun ya akhwan, dalam banyak hadis disebutkan berzikir kepada Allah itu pun bisa dikeraskan. Ini bisa jadi untuk dikeraskan. Hukum asalnya lirih, tapi kalau kemudian dikeraskan juga boleh, nggak ada masalah. Innal ladzina inda rabbika, sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu, ay al malaika, para malaikat yang mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, la yastakbiru, mereka itu tidak nyombong, yatakabbaru, mereka itu tidak nyombong, an ibadatihi, dari beribadah kepadanya, wa yusabbihunahu, dan para malaikat itu bertasbih kepada Allah, yunazzihunahu, mensucikan Allah, anna la yaliqu bihi, dari yang tak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahu yasjudun, dan hanya kepadanya mereka itu sujud. Ay yakhussunahu bil khudu', hanya kepada Allah mereka, para malaikat itu mengkhususkan Allah bil khudu', dengan tunduk, wal ibadah, dan ibadah. Faqulu mithlahum, maka jadilah kalian semacam mereka, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ayat sejadah yang ada di akhir surat Al-A'raf. Wallahu a'lam. Sampai di sini tafsir dari surat Al-A'raf, yang mana kalau kita perhatikan dari awal surat Al-A'raf ini, karena ayat ini atau surat ini adalah surat Makkiyah, maka banyak berbicara tentang kehidupan alam akhirat. Bahwasanya di akhirat ada surga, ada neraka, ada ashabul Al-A'raf. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala banyak berbicara tentang kepada orang-orang musyrik. Kenapa mereka itu menyembah berhala, padahal hanya Allah yang layak untuk diibadahi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kelemahan berhala-berhala tersebut,
di mana berhala-berhala itu sama sekali tidak dapat memberikan manfaat apapun dan menolak madarat apapun. Allah a'lam. Kita lanjutkan. Suratul Anfal, surat Al-Anfal. Madaniyah, surat ini Madaniyah. Surat ini turun setelah hijrah. Surat ini turun setelah hijrah. Jadi surat atau ayat dalam Al-Quran kalau ditinjau dari turunnya itu ada dua, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah itu yang turun kepada Rasulullah sebelum hijrah, meskipun turunnya tidak di Mekah, meskipun turunnya tidak di Mekah. Yang kedua, Madaniyah itu surat atau ayat yang turun setelah hijrah, meskipun turunnya tidak di Madinah, bahkan kadang-kadang dekat dari Mekah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Pada hari aku sempurnakan agama kalian. Ayat itu turunnya di mana? Di Arafah. Dan Arafah itu mepet Mekah, jauh dari kota Madinah. Tapi ayat itu ayat Madaniyah karena turun setelah hijrah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza syaa nasrullah," itu turunnya di Mekah. Itu turunnya di kota Mekah. Jadi tapi karena setelah hijrah namanya tetap Madaniyah. Inna fatahna laka fathan mubina, itu turunnya di Hudaybiyah. Dan Hudaybiyah itu mepet Mekah. Meskipun demikian, surat itu namanya surat Madaniyah. Jadi surat Madaniyah adalah surat atau ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada gaya yang beda antara surat ayat Makkiyah dengan surat ayat Madaniyah. Jadi surat Makkiyah itu bicaranya rata-rata tentang tauhid, iman, surga, neraka, tentang kelemahan berhala, wajibnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak bicara dengan logika. Kenapa? Yang dihadapi orang-orang yang belum beriman. Tapi kalau ayat-ayat Madaniyah bicaranya itu ada tentang syariat, ada perintah ini, ada larangan ini, ada itu, meskipun tetap juga memandang tentang hukum-hukum akidah. Wa in yankuru bika al-ayatus sab'a fa makkiyah. Jadi Makkiyah, kecuali ayat wa in yankuru bika, 7 ayat setelahnya itu ayat Makkiyah. Jadi secara umum surat Al-Anfal itu Madaniyah, tapi ada beberapa ayat di dalamnya adalah ayat Madaniyah. Kenapa? Tata letak Al-Quran itu tidak diurutkan berdasarkan urutan turun. Tata letak Al-Quran itu yang nata langsung Rasulullah SAW atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka heran, ayat yang pertama kali turun itu letaknya di belakang. Ayat yang akhir turun letaknya di depan. Ayat yang pertama kali turun, Iqra, letaknya di belakang juz 30. Ya ayyuhal muddatsir, letaknya di belakang di 29. Ayat-ayat itu letaknya di belakang. Padahal awal-awal turun. Surat-surat yang ada dalam juz Amma itu rata-rata Makkiyah, tapi letaknya di juz 30. Juz 30. Al-Baqarah, Ali Imran, yani An-Nisa, Al-Maidah, semuanya Madaniyah, tapi letaknya di depan. Karena setiap kali turun, setiap kali ada wahyu turun, baik itu ayat maupun surat, maka Rasulullah SAW itu selalu mengatakan dhaha fi baina ayati kaza wa ayati kaza. Ayat ini letakkan di ini, antara ayat ini dengan ayat ini, sehingga susunan yang ada sekarang itu adalah susunan yang paten. Kali nyusunnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ya kawan, meskipun jadi kalau menyusun Al-Quran itu berdasarkan urutan turunnya, kalau itu untuk satu kajian sejarah boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Yang biasa disebut oleh para ulama dengan tarikh tasyri', tarikh atau sejarah pensyariatan. Dari zaman Rasulullah diutus jadi nabi sampai ayat yang terakhir, urut-urutannya turun ini dulu, dilanjutkan dengan ini, kejadiannya begini, kejadiannya begini. Biasanya itu ada dalam kitab-kitab tarikh tasyri' dan ada dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Wallahu a'lam. Baik, ayat ini khams au sab'a wa sab'un. Ayat ini 75 atau 76 atau 77 ayat. Jadi perbedaan menghitung 75, 76 atau 77
ayat. Nazalat ba'dal Baqarah. Ayat ini atau surat ini turun setelah surat Al-Baqarah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma ikhtalafa selisih fi ghanaim Badrin, tentang harta rampasan perang di perang Badar. Faqala syubban, anak-anak muda yang ikut dalam perang Badar, mereka mengatakan, hiya lana, harta rampasan perang ini milik kami, li'anna basyarnal kita, karena kita yang langsung terjun ke medan perang. Wa qala syuyukh, berkata yang tua-tua, kunna rid'an lakum tahta rayat, jadi kami yang menghalangi kalian di bawah bendera perang. Walau in kasyaftum, seandainya kalian terpukul mundur, lafi'tum ilaina, kalian pasti akan balik menuju kepada kami. Fala tasta'thiru biha, jangan kalian egois ngambil harta ghanimah itu sendirian. Maka turunlah firman Allah, yas'alunaka ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil anfal, tentang al-ghanaim, harta rampasan perang. Liman hiya, untuk siapa harta rampasan perang tersebut? Tentang ya perang Badar. Tentang perang Badar. Perang Badar itu insyaallah nanti akan datang lengkapnya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak ada niatan perang Badar, tidak ada niatan untuk perang. Beliau keluar bersama 313 sahabat itu untuk mengambil harta mereka yang dulu pada waktu hijrah, 2 tahun yang lalu pada waktu hijrah, dirampok, diambil, dirampas oleh orang-orang kafir Mekah. Nah sekarang kebetulan mereka itu sedang pulang dagang dari Syam menuju ke Mekah, ingin diambil balik oleh Rasulullah SAW. Qadarullah, nggak terjadi yang diinginkan, malah yang ketemu adalah pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal tatkala itu, sehingga pasukan Quraisy itu mereka lengkap siap untuk perang, sedangkan pasukannya Rasulullah SAW tidak siap untuk perang. Alat yang mereka pakai itu bukan alat untuk perang, bawa pedang sih, tapi ya zaman itu kan kemana-mana memang bawa pedang, sekedar untuk senjata, bukan untuk persiapan perang. Tatkala terjadi kondisi semacam itu, akhirnya mereka mecah pasukan menjadi beberapa pasukan. Ada pasukan yang langsung perang, ada orang-orang yang melindungi Rasulullah SAW, ada orang-orang yang bertahan membawa bendera perang jangan sampai jatuh. Karena aturan internasional di zaman itu, perang itu harus ada bendera perang tetap tegak berdiri. Kalau bendera perang ini sampai jatuh, maka berarti pasukan itu telah kalah. Ada pasukan yang langsung terjun di medan laga, ada orang-orang yang mempertahankan bendera perang itu jangan sampai jatuh, dan ada orang-orang yang mengelilingi Rasulullah SAW jangan sampai Rasulullah dicederai oleh orang-orang kafir yang mungkin menikung dari belakang. Takdir Allah, perang Badar dimenangkan telak oleh kaum muslimin. Jadi orang-orang kafir itu melarikan diri, meninggalkan harta benda yang mereka bawa, dan itu adalah harta ghanimah. Saat mereka sudah menang dan harta benda itu mereka dapatkan, terjadilah perselisihan ini. Nyebut selisihan, anak-anak muda mengatakan harta itu milik kami, kami yang perang, kami yang langsung perang. Sebagian yang megang bendera perang mengatakan, loh, seandainya tadi itu kalian terpukul mundur, toh juga kami akan jadi maju membela kalian, karena kami yang mengendalikan bendera. Dalam riwayat yang lain, orang-orang tua yang menunggu Rasulullah SAW, yang enggak kalian tahu, kami juga menjaga Rasulullah SAW. Ketika terjadi dialog yang semacam itu, akhirnya mereka menanyakan hukumnya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah satu pelajaran berharga. Apabila ada satu permasalahan syar'i, tanyakan kepada orang yang bisa untuk menjawab masalah tersebut. Akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Turunlah firman Allah, yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, wahai Muhammad. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, ya Muhammad, wahai Muhammad, anil anfal,
Al-anfal itu ghanaim, harta rampasan perang. Kenapa? Ini kenapa? Ghanaim, harta rampasan perang disebut Allah sebagai nafal di sini. An-naflu itu tambahan. An-naflu itu tambahan. Maksudnya kita mengatakan as-salatu nafilah itu salat tambahan. Sing wajib sudah paten, ini tambahannya. Orang perang itu ya ikhwan, hukum asal yang diinginkan apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau kemudian setelah dia ikhlas mengharapkan pahala, kok kemudian dia mendapatkan harta rampasan perang, itu adalah tambahan kebaikan. Jangan sampai dibalik, orang perang hanya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Liman hiya, harta rampasan perang itu milik siapa? Kul, jawablah ya Muhammad, lahum, untuk mereka. Al-anfalu lillahi war rasul, urusan harta rampasan perang itu murni haknya Allah dan Rasulnya. Maksudnya yang menetapkan, yang bagi itu adalah Allah, yang bagi itu adalah Rasulullah. Jadi jangan rebutan, karena harta rampasan perang itu murni haknya Allah. Allah nanti akan menentukan ini milik siapa, ini milik siapa, ini milik siapa, atau sang Rasul yang akan menentukan ini milik siapa, ini milik siapa, ini milik siapa. Itu makna firman Allah, al-anfalu lillahi war rasul, ay yaj'alaniha, keduanya Allah dan Rasulnya menjadikan harta rampasan perang itu haitsu syaa, terserah kehendak keduanya Allah dan Rasulnya. Faqassamahuma, maka Rasulullah SAW bagi harta rampasan perang itu bainahum, antara mereka, alas sawa, jadi ala as-sawa, dibagi rata. Rawahul Hakim fil Mustadrak, dibagi diriwayatkan Imam Hakim dalam Mustadrak. Harta rampasan perang dari Ikhwanuddin azanillahu wa iyyakum, insyaallah nanti akan datang dalam fikih ghanimah. Harta rampasan perang itu siapapun yang ikut ke meja juang, sebagai apapun, posisi apapun, maka dia berhak mendapatkan harta rampasan perang. Urusan dia itu berjasa, banyak jasanya enggak, itu urusan akhirat. Urusan dunia sama-sama ikut perang. Pasukan perang misalkan ya kawan, ada 500 pasukan perang. 500 pasukan perang itu kan nggak mungkin terus maju bareng. Mesti 100 jadi pasukan mendobrak, 200 misalkan sayap kanan sayap kiri, itu mesti menunggu perintah. Ada yang mana di belakang masak, lo aku berperang gak mangan lapar, ono sing masak, ono sing jaga gudang senjata, ada yang di sekeliling panglima perang, ada yang ini, ada yang ini, ada yang itu. Kadang-kadang perang selesai, yang pasukan belakang ini belum mulai perang, masih bertahan, belum keluar maksudnya. Tapi mereka semua ikut hadir di medan juang, sama-sama mendapatkan ghanimah, sama-sama mendapatkan ghanimah. Nah, misalkan antara dua pasukan perang, satu pendekar, satu biasa-biasa, yang satu ini masya Allah kalau maju ke medan laga itu penentu perang, menang dan enggak tergantung orang ini setelah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang satu ono gaonoi kapate yo kapate penting, wong iki teko yo kapate penting, gak teko yo ora penting. Tapi ada satu dua orang itu yang benar-benar jago. Ini setelah perang bagian ghanimah sama. Bagian ghanimah itu sama. Kenapa berapa? Kenapa? Urusan mereka berjuang, hukum asalnya itu adalah untuk mendapatkan pahala, dan pahala itu yang menentukan Allah. Allah yang maha tahu siapa yang paling banyak manfaatnya, siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling bagus di antara mereka semua. Allah maha tahu, dan itu letak pahala. Adapun hukum dunia, hukum ghanimah, hukum dohir, yang penting podo-podo
melok perang, maka mendapatkan bagian yang sama. Dan konsep ini ya kawan, berlaku dalam semua masalah hukum agama. Jadi hidup di dunia ini jangan berpikir oleh dunia. Hidup di dunia ini dipikir adalah ada yang jauh lebih penting, yaitu akhirat. Contoh ya kawan, anak punya ada misalkan dua anak 5 atau 10, dua anak 5 dua anak 5, punya anak 5. Yang anak nomor 1 ini orang patah open karo wong tua nih. Anak nomor 2 open banget, tapi orang tahu tak duit, wong gawatnya duit. Anak nomor 3 ini gak patah open tapi suki, selalu ngasih orang tuanya. Anak yang keempat itu malah nyakit hati orang tua nih, larak no hati lain. Anak nomor 5 wong wis open terus dermawan karo wong tua nih. Tatkala wong tua nih mati, bagian warisnya podo persis kok beda nih. Tatkala orang tua meninggal dunia, bagian warisnya antara yang paling bakti dengan yang paling durhaka sama, nggak ada perbedaan. Urusan yang Ustaz, iki bakti kuka, urusan itu urusan pahala di akhirat. Urusan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakti kepada orang tua itu bukan kaitannya dengan waris. Bakti kepada orang tua itu kaitannya dengan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi begitu. Dan itu berlaku ya kawan dalam semua kondisi. Itu berlaku dalam semua kondisi. Seorang muslim itu tidak berpikir upah dunia. Upah dunia itu bukan upah sebenarnya. Upah amal kebajikan yang kita dapatkan di dunia itu adalah ajilun busyral mu'min, kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Adapun akhirat itu adalah yang kita kejar. Urusan itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Makanya dalam hukum jihad ya kawan, antara dia itu senopati, terus panglima, ini itu bagian ghanimahnya sama. Jadi urusan pahala, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini faqassamaha Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahum 'ala sawa. Rasulullah SAW bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi harta rampasan perang itu bainahum untuk mereka semua, baik yang langsung terjun perang maupun yang menjaga bendera jangan sampai jatuh maupun yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya sama. Fattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, dan damaikan antara kalian. Ini salah satu perang. Ini itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai haqiqah ma bainakum bil mawaddati wa tarkin nisa. Jadi yang ada di antara kalian yang diselesaikan agar muncul kasih sayang dan meninggalkan perseteruan, persengketaan. Wa atiullaha wa rasulahu, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kalian itu orang yang beriman haqqan, benar-benar beriman. Wallahu a'lam. Dan ini ya satu pelajaran berharga. Jadi untuk kita ini semua. Jadi karena banyak adat di negeri kita itu yang ya karena mikirnya orang itu lakukan sesuatu dapetin dunia, akhirnya memunculkan hal-hal yang tidak benar sebenarnya. Contoh adat negeri kita itu kan ada harta jenenge harta gantungan. Harta apa itu nih? Gantungan. Jadi uang tua dua anak papat. Menurutku anak nomor 1 DKI, anak nomor 2 DKI, anak nomor 3 DKI, anak nomor 4 DKI. Wong tua ini misalno sak petak sawah. Pokoknya sing gelem rambut sampai mati engkau oleh sawah tersebut. Kenapa sampai adat itu muncul? Menurut kayak anak ibu udah kurang ajar. Kenapa adat itu muncul? Anak ibu udah kurang ajar. Wong tua terus sampai kepikiran, ini aku gak beli gantungan, kalau saya merawat. Ini aku gak beli gantungan, aku langsung merawat. Jadi buat anak itu dalam pikirannya orang tua itu gelem merawat engkau oleh sawah. Cara berpikir yang sangat kurang ajar. Padahal dalam konsep agama kita, dalam konsep agama kita,
bakti kepada orang tua itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan harta, sama sekali nggak ada kaitannya dengan waris. Apa namanya? Gantungan. Ini apa namanya? Ini harta gantungan. Orang tua itu kalau sudah sepuh, maka siapa yang paling bertakwa kepada Allah, dialah orang yang paling berusaha untuk berbakti kepada kedua ini orang tuanya. Wallahu a'lam. Sebenarnya itu. Begitu juga dengan orang tua ini kepada anak. Begitu juga dengan orang tua kepada anak. Kenapa sampai muncul hadis Nu'man ibnu Bashir? Nu'man ibnu Bashir. Bashir itu ngasih Nu'man sawah. Enggak sawah sih, budak zaman itu sawah kan loh. Ngasih Nu'man sawah. Padahal Bashir punya anak yang lain. Jadi ibu ini Nu'man ini merasa enggak enak. Janganlah sampai jenengan ngomong sama Rasulullah. Begitu ngomong sama Rasulullah tanya, lah anak-anak sampean selain Nu'man sampean kasih enggak? Mboten ya Rasulullah. Nu'man toh. Maka Rasulullah SAW mengatakan jangan, ini kezaliman. Ini kezaliman. Kadang-kadang orang tua itu juga rapat bener. Anak sing gati kei, anak surat dablek orang tahu DKI, ya kan enggak masalah. Maksudnya semakin membuka kesenjangan antara anak dengan anak. Merasa dia anak mas kan, merasa dia anak didikan. Akhirnya anak pada anak tukaran sampai bener gati karo bapak udah kei terus, aku gak tuh DKI. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam urusan pemberian orang tua kepada anak itu gak ada beda antara anak nakal sama anak yang bakti, karena itu kewajiban orang tua nafkahi anaknya. Bedanya hanya satu, yaitu apabila anak itu kita tahu kalau dikasih uang kira-kira akan digawe maksiat, pertimbangannya hanya itu toh. Tapi masalah dia itu gak pakai hati karo orang tua, itu masalah lain. Jadi kewajiban anak adalah berbuat adil sama anak-anaknya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, bukankah kamu menginginkan anakmu semuanya bakti kepadamu? Iya, maka kalau begitu berikanlah mereka haknya yang sama. Wallah. Ya sebagaimana dalam fikih ghanimah, dalam hal-hal yang lainnya. Nah, innamal mu'minun, semuanya orang-orang yang beriman, al-kamilun al-iman, orang yang sempurna keimanannya. Itu alladzina idza dzukirallah, orang-orang yang apabila disebut nama Allah, ai wa'iduhu, disebut ancamannya Allah, wajilat khafat qulubuhum, maka hati mereka itu takut. Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim pada mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka tambah keimanannya, tasdiqan, pembenarannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu bertawakal kepada Tuhannya. Bihi yathiqun, hanya dengan Allah mereka itu percaya, la bighairihi, bukan kepada selain Allah. Allah Ta'ala mengatakan innamal mu'minun, ini adalah maksudnya iman yang sempurna, karena iman itu ada bertingkat-tingkat. Ada yang di titik terendah namanya mutlak al-iman, pokoknya seduwe iman, turun sampai kafir, tapi harus parah pol di titik terendah. Jadi ini nilainya paling siji, bisa harus mau siji pol, harus paling rendah, tapi seduwe iman. Ada iman itu di titik sempurna, titik 100, titik puncak. Lah ada yang antara keduanya. Lah bahasa Al-Quran tatkala bicara orang beriman sifatnya begini, sifatnya begitu, itu berbicara tentang orang yang di titik terendah, sehingga kalau gak begitu lalu dianggap kafir, itu bukan. Tapi bicara tentang iman titik tertinggi. Uang iman sing titik puncak itu ini loh, ini. Kalian berusaha untuk melakukan itu, enggak santai, enggak jadi kafir. Ya iman tapi ya levelnya 80, 70, swida, gitu. Enggak sampai 90, enggak sampai 100, enggak sampai 95. Oleh karena beliau mengatakan di sini al-kamilun al-iman, orang-orang yang imani sempurna. Orang-orang yang imani sempurna itu ciri-cirinya yang kita semuanya berusaha untuk mendapatkannya. Itu pertama, kalau disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Disebut ancamannya Allah itu terasa bergetar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ini ayatnya dibaca, ayat-ayatnya Allah dibaca, tambah
iman. Wong Arab lho ya, sing mudeng artinya apa? Ayat-ayat itu dibaca langsung paham artinya apa dan mereka tambah iman. Dan mereka itu hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ciri-ciri orang yang sempurna keimanannya itu adalah alladzina yuqimuna salata, orang-orang yang mereka menegakkan salat, ya'tuna biha bihuquqiha, melaksanakan semua haknya salat, semua kewajiban salat secara sempurna. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, atainahum, kami berikan kepada mereka, yunfikun, mereka itu menginfakkan fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah. Allah tidak menuntut untuk memberikan semua harta, tapi mimma, di antara sebagian dari yang kami berikan, maka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, mereka itu orang yang takut kalau mendengar ancamannya Allah, orang yang tambah iman setiap kali mendengar ayat-ayat Allah, orang yang tawakal, orang yang melaksanakan sholat, orang yang menunaikan zakat. Ulaika, mereka semua itu al-mausufuna bima dzukir, yang disifati dengan yang disebutkan humul mu'minuna haqqan, mereka lah orang mukmin yang benar-benar iman, yang benar-benar keimanannya haqqan, sidqan, orang yang benar-benar jujur dalam keimanannya, bila syakin, tanpa diragukan lagi. Lahum darajat, mereka itu mempunyai derajat-derajat, manazil fil jannah, derajat-derajat di surga. Karena surga itu tidak satu tingkatan, ada surga tertinggi, surganya para nabi dan para rasul. Yang paling tinggi lagi adalah maqaman mahmuda, posisinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maqam surga yang tertinggi itu hanya ditempati oleh satu orang, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tatkala beliau menyebut jadi wa ba'athu maqaman mahmuda, maqam mahmud itu satu tempat yang ada di surga yang tidak layak untuk ditempati illa li'abdin min ibadillah, kecuali untuk satu di antara hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, wa arju an akuna huwa, aku berharap akulah orang itu. Dan memang itu bahasa ketawaduan aja. Ya memang Rasulullah SAW. Di bawahnya itu derajat Firdaus, tempatnya para nabi, para rasul, dan yang semisalnya turun sampai surga yang paling bawah, sampai surga yang paling bawah. Itu derajat inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wa maghfiratun, mereka mendapatkan ampunan, wa rizqun karim, dan mendapatkan rizki yang mulia, fil jannah, di surganya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat dari orang-orang yang beriman. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana Tuhanmu mengeluarkan kamu dari rumah kamu dengan kebenaran. Muta'alliqun bi akhraja, yani kamu dikeluarkan oleh Allah dengan membawa kebenaran. Wa inna fariqam minal mu'minina al-karihun, sesungguhnya sebagian orang-orang mukmin itu benci, enggak mau al-khuruj, enggak mau keluar. Wal jumlah ini hal min kaf akhrajaka, jadi jumlah yaitu fariqam, wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun, itu adalah jumlah dari kaf yang ada pada akhrajaka. Wa kana khabar, dan lafaz kana akhrajaka itu adalah khabar, mubtada'nya mahdhuf, ai hadhil hal fi karahatihim laha, kondisi ini dalam bencinya mereka untuk keluar perang itu mislu ikhrajika fi hali karahatihim, semacam engkau mengeluarkan mereka tatkala mereka enggak mau. Waqad kana khairan lahum, padahal itu lebih baik untuk mereka. Fakadzalika ayat, itu yang terjadi. Wadzalika, kisahnya adalah anna Abu Sufyan, bahwasanya Abu Sufyan itu qadima bi ba'irin, bi'irin, dia itu datang membawa rombongan dagang minas Syam, dari negeri Syam. Dagang pada waktu itu para ikhwah itu tidak satu masing-masing dodolan, itu enggak. Dagang gambaran pada waktu itu sampai disebut air itu rombongan onta-onta, ono wongi, ono barangi, itu air, kafilah dagang. Jadi zaman itu Allah menggambarkan dagangnya orang Arab itu li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wa sayf, perjalanan musim panas, perjalanan musim dingin, perjalanan ke Syam, perjalanan ke Yaman.
Jadi mereka itu kalau dagang, orang-orang Mekah itu mereka yang punya barang-barang yang mereka ingin jual. Mereka itu dikumpulkan, tokohnya ya Abu Sufyan, ya Abu Jahal, ya Abu Lahab, tokoh-tokoh Quraisy itu mengumumkan kita akan berangkat ke Syam 1 bulan lagi. Yang mau untuk jualkan barangnya siap-siap. Orang-orang sak Makkah itu, masing titip penggolan, masing titip ini macam-macam, yang titip ini, gitu. Sampai terkumpul 100 ekor onta, 200 ekor onta, penuh isi barang. Yang geroncet barang kanan kiri, penuh isi barang. Semuanya di ini tag itu. Nah, terus yang berangkat nggak semua orang Mekah budal, tapi ada pimpinan satu berangkat dengan membawa beberapa orang yang dagangkan dan membawa beberapa pasukan pelindung. Pasukan pelindung biasanya 30-40 orang. Maksudnya bawa senjata, bawa pasukan pelindung yang dagang mungkin 10-20 orang, ya anggaplah jumlah mereka kira-kira ya 50-an, 60-an orang berangkat. Itu ini untuk berangkat. Persiapan ini 1 bulan, 1 bulan setengah, kadang-kadang 2 bulan. Terus berangkat menuju mana? Menuju ke Syam. Sampai di negeri Syam 1 bulan perjalanan. Yo kan lebih pendek, lebih lambat, 1 bulan, 1 bulan setengah perjalanan sampai di negeri Syam. Di Syam semua barang yang jumlahnya 100 ekor onta, 200 ekor onta didorong sehari payu. Ya nggak mungkin lah. Ya bisa jadi 1 bulan baru habis. Barang-barang itu habis, masa boleh bawa duit, kan bawa duit. Jadi yang mereka butuhkan itu barang-barang yang ada di negeri Syam. Mereka langsung dikulakno, di negeri Syam. Ya tuku gandum, tuku ini, berangkat bawa barang, pulang bawa barang. Berarti kira-kira mereka sampai negeri Syam itu siapa nih 1 bulan, berangkatnya 1 bulan, dagangi kira-kira 1 bulan. Terus kulaan nyanyi tonton barang-barang ya setengah bulan lah atau 1 bulan bisa, kira 4 bulan ya. Perjalanan bulan 1 bulan. Perjalanan bulan itu 1 bulan. Makanya Allah mengatakan li'ila fi Quraisy. Jadi dalam setahun itu orang Mekah itu punya 2 perjalanan dagang. Perjalanan ke Syam, perjalanan ke Yaman. Perjalanan musim dingin, perjalanan musim panas. Setahun 2 kali. Setahun jadi itu 2 kali dengan gambaran kayak tadi. Dengan gambaran ini semacam tadi. Nah, pada waktu Rasulullah SAW hijrah, sebagaimana jenengan tahu, saya kisah ini. Pada waktu Rasulullah SAW itu hijrah, Rasulullah SAW itu para sahabat itu hijrah terang-terangan, adanya sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Orang Arab itu, karena orang Arab itu ya ikhwan, punya sifat yang dimusuhi satu itu nggak merembet. Jadi mereka mengincar yang dibunuh itu adalah Muhammad SAW. Anak buah minggat budal-budal. Ini beda kalau orang Jawa, mesti dibenci satu, tonggo-tonggo ikan kabeh. Mereka pada waktu Rasulullah SAW diincar, mau dibunuh. Kenapa kalau Rasulullah SAW merintahkan Ali untuk tidur di kamar beliau? Karena beliau sebagai orang Mekah sangat tahu kalau pagi-pagi nyergap mereka itu ya, nyergap rumah, kesergap dibuka ternyata ke Muhammad, kasih itu dipakai ini. Wong kita kan, pakai ini. Ini gak bisa dibunuh, paling cuma ditangkap, diinterogasi, di mana Muhammad? Udah pergi. Ya udah itu. Tatkala Rasulullah SAW hijrah, itu anak-anaknya masih di Mekah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum itu masih di Mekah. Dan tidak ada satupun yang baru. Kenapa? Yang dibenci bapak anak Barno. Dan itu sifat yang tidak ada di negeri kita. Benci sita wabah kan ya. Wabah ini kabeh kan ya. Ya semacam itu. Jadi tatkala yang diincar Muhammad, maka para sahabat itu pada berangkat ke Madinah. Tapi mereka mensyaratkan, kalau budal malah seneng, tapi dulumu tinggalkan.
Jadi Rasulullah dan para sahabat berangkat ke Madinah sama sekali nggak bawa uang. Padahal mereka banyak yang kaya, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan macam-macam itu tidak ada seorang pun yang bawa harta. Setelah mereka itu harta itu milik siapa? Direbut, dijarah oleh orang-orang kafir, diambil, dijarah kafir. Tatkala Rasulullah sudah sampai di kota Madinah, dan begitu intelijennya beliau mengetahui ada rombongan dagang siapa? Abu Sufyan yang pulang dari Syam. Di sini Syam, ini Mekah, di sini Madinah. Ini Madinah itu lewatan perjalanan dagang dari Mekah menuju Syam. Mau balik, Rasulullah SAW segera menyiapkan pasukan perangnya untuk ngambil kembali hartanya. Harta kami dulu sampai rebut, saya kita rebut, direbut. Jadi Rasulullah SAW keluar dengan pasukan perangnya itu bukan untuk perang, tapi untuk mengambil kembali hak beliau dan kaum muslimin, harta mereka yang direbut oleh orang-orang kafir. Pertimbangan ini mereka mentok 50-60 orang. Maka tatkala Rasulullah SAW membawa 313 pasukan perang, iku wis kaken. Gak bawa senjata lengkap, gak bawa baju perang, gak bawa tameng, cuma bawa pedang. Yang kira-kira dikepung nyerah. Kira-kira gitu pertimbangannya. Jadi pertimbangannya itu semacam itu. Jadi jangan katakan Rasulullah ngerampok loh, gak ngerampok. Ini ngambil kembali harta mereka yang setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu direbut oleh orang-orang kafir, direbut oleh jadi orang-orang kafir. Itu kondisi yang ada. Itu namanya ir. Wa dzalika anna Abu Sufyan qadima bi'irin min asy-Syam. Jadi Abu Sufyan masih kafir ya. Ingat, Abu Sufyan itu masih Islam waktu Mekah tahun 8. Sedangkan kejadian ini tahun 2. Kejadian ini terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Kejadian yang terjadi di Ramadan tahun kedua Hijriyah. Jadi maunya itu ngambil kembali 6 tahun sebelum masuk Islamnya Abu Sufyan. Baik. Qadima bi'irin min asy-Syam, dengan rombongan dagang di negeri Syam. Kharaja Nabi wa ashabuhu, Rasulullah dan para sahabatnya keluar liyagnamuha, untuk mengambil harta yang mereka bawa. Fa'alimat Quraisyun, maka Quraisy, maksudnya siapa? Rombongan Nabi Sufyan itu mengetahui kejadian itu. Kenapa? Ya karena rombongan dagang itu mesti punya intelijen. Jadi rombongan dagang itu itu mesti ada yang disuruh depan duluan, 1-2 orang paling depan. Jadi misalkan rombongan dagangnya masih di Sedayu, yang di depan itu sudah sampai bunga, sudah sampai manyar, ada gelagat yang gak enak, langsung balik untuk menyampaikan berita. Dan itu yang terjadi. Mereka balik, jadi intelijennya itu balik menyampaikan berita kalau kota Madinah siap-siap menghadang. Ini dari orang-orang dari Madinah siap-siap menghadang. Ini kondisi darurat yang sangat buruk. Kalau rombongan dagang ini sampai dirampok, dalam bahasa mereka, terus semua hartanya diambil oleh Madinah, muli-muli ini Mekah miskin dodok. Lah kenapa? Saat budal mau saat awalnya barang digowo, ono panci, ono ceret, ono kuali, ono ini, saat awalnya barang itu digowo. Mereka cuma nyisakan untuk kebutuhan hidup selama 6 bulan. Harapannya itu barang itu 6 bulan lagi balik ono keuntungan. Dan ternyata tidak balik, dirampok oleh orang. Ya siap-siap miskin. Maka itu darurat militer yang sangat berbahaya. Sesuatu yang amat sangat berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Maka Nabi Sufyan segera mengirimkan seorang untuk nyusul ke Mekah, segera berangkat ke kota Mekah untuk menyiapkan, memberitahu kondisi genting yang menimpa rombongan dagang. Setelah itu Abu Jahal menyiapkan pasukan perang. Ini kalau sampai ketangkep bahaya. Menyiapkan pasukan perang. Kemudian Abu Sufyan nyelintung jalan ke aslinya sini, dia itu menyisir daerah pinggir. Menyisir daerah pinggir sehingga nggak ketangkep oleh pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alimat Quraisyun, fakharaja Abu Jahal. Abu Jahal itu keluar.
wa muqatilu Makkah, dan pasukan perang kota Makkah, liyadhubbu anha, untuk membela rombongan dagang mereka. Wa hum an-nafir, dan mereka lah pasukan perang Nafir. Wa akhadha Abu Sufyan bil 'ir, lalu Abu Sufyan membawa rombongan dagang itu tariqas sahil, ke arah pesisir. Pesisir mana nih? Pesisir mana? Pesisir Laut Merah. Kalau sudah mereka bertanya, kira-kira pesisir Laut Merah, tadi di kabar bertanya repot. Ini arah barat. Repot gambarnya. Bukan pesisir Laut Merah. Fanajat, akhirnya rombongan dagang itu selamat. Rombongan dagang itu selamat. Dan rombongan dagang itu sudah melewati kota Madinah dan nggak mungkin dikejar oleh pasukan Madinah. Faqila Abu Jahal, maka orang-orang usul sama Abu Jahal, irji, pulang ayo mulai, kasih perang. Kenapa? Kita keluar dari kota Mekah niatnya menyelamatkan pasukan dagang kita, rombongan dagang kita. Sekarang rombongan dagang kita sudah selamat, untuk apa perang? Balik. Fa'aba, Abu Jahal nggak mau. Wasara ila Badrin, Abu Jahal berangkat ke Bukit Badar. Maunya mereka, kita nggak akan pulang, kita akan menuju bukit terdekat. Bukit terdekat ini di Badar. Kita di sana akan tinggal 3 hari, beli onto, mangan-mangan, yani dangdutan, apa itu, main-main, sehingga semua orang Arab tahu bagaimana kehebatan kita di medan perang. Jangan coba macam-macam lagi dengan kami, itu maunya. Ini dengan kita. Maka ini wasyawaran Nabi ashabahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bermusyawarah kepada para sahabatnya, kita keluar dari Madinah niati nyegat 50 orang, sekarang malah yang kita hadapi 1000 orang. Ini yang kita hadap itu adalah pasukan biasa, bukan pasukan inti, bukan Kopassus gitu. Sekarang yang kita hadapi pasukan yang keluar dari Mekah memang mau perang. Ini satu pilihan yang berat. Tapi Rasulullah mengatakan, innallaha wa'adani ihdat ta'ifatain, Allah itu berjanji kepadaku untuk memberikan kepadaku salah satu dari 2 kelompok. Maksudnya jadi 1 kelompok dagang, 2 pasukan perang. Jadi Allah menjanjikan kepadaku untuk mendapatkan salah satu dari keduanya. Fawafaquhu ala qitalin nafir, akhirnya para sahabat sepakat dengan Rasulullah untuk terus melakukan perlawanan kepada pasukan perang Quraisy. Wa kariha ba'duhum dzalik, tapi sebagian mereka nggak mau. Ini nggak mau niati oleh duit, ini kok malah ini perang. Wa qalu lam nasta'id lahu, ya Rasulullah, kita itu loh nggak siap untuk perang. Kama qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memfirmankan dalam ayat-ayat berikut ini. Jadi itu kejadian asal usul terjadinya perang Badar, asal usul terjadinya perang Badar. Wallahu a'lam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ya yang kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang bi idzni rabbina tabaraka wa taala. Ya, Pak. Apa? Kenapa? Masalah itu panjang banget. Jadi masalah Al-Fatihah itu makmum yang di belakang imam itu baca atau tidak, terjadi perselisihan yang hebat di alam ulama. Dan salah satu di antara masalah fikih salat yang rumit itu masalah Al-Fatihah. Salah satu di antara fikih salat yang rumit itu masalah Al-Fatihah. Tapi Anda katakan ya kawan, cukup bagi kita dalam masalah ini untuk tidak menyalahkan teman-teman kita yang baca Al-Fatihah saat imam baca, bahwasanya baca Al-Fatihah saat imam baca itu mazhab jumhur para ulama. Mereka semua ulama mensyariatkan imam makmum itu tetap baca meskipun imam baca dalam sholat jariyah, tapi yang dibaca itu hanya surat
Al-Fatihah. Lah, perinciannya panjang. Mungkin kapan-kapan kita bahas. Panjang sekali pembahasan itu. Harus dipreteli dari awal. Dipreteli dari awal, nggak bisa dipangkas di tengah. Nggak bisa dipangkas di tengah. Wallahu a'lam. Tapi akhiri majelis kita dulu. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan waktu yang akan datang bi idznillah tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.